Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, guys. Hari ini saya mau ngobrol banyak untuk sharing dari sahabat saya yang alhamdulillah udah sembuh kembali normal dari wabah yang kemarin sempat terkena ke teman saya nih, Mas Inten, sahabat saya, Mas Inten. Tapi sebelum masuk, Mas, halo Mas, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Iya Pak loh. Darmawan. Tapi sebelum masuk Mas, aku tuh sebenarnya penasaran ya Mas. Namamu itu kan Mas Inten apa Mas Intan? Nama saya sesuai KTP itu Mas Inten. Oh Inten. Inten Kalau tuh di Intan itu belakang rumah saya. Oh, Nah, Bu Intan kebetulan. berarti itu ya, Bu Intan ya kalau itu ya. Inten. Inten. Kalau dibacanya Inten apa Inten gitu? Inten bahasa Inten, ya? Jawa. Inten Rojo Brono. Artinya apa Mas? Kalau boleh tahu Mas. Artinya apa Mas? Artinya ya yang berharga lah. Wah, alhamdulillah. Seperti Intan gitu ya. Iya. Mas, ini seperti teman-teman ketahui nih kemarin Ya, gitu kan. silakan. Ya kita semua bersyukur Mas Intan kembali sehat, bisa Ya, berkumpul kembali dengan keluarga, dengan teman-teman semua, dengan warga semua di sini gitu kan. Nah ada beberapa hal nih Mas, kita pengen sharing ya Mas, pengen tahu supaya kita semua jadi paham apa itu COVID dan bagaimana menjadi Mas Intan yang sekarang sudah kembali bersama kita semua di sini. Yang saya ingin pertanyaan pertama tuh Mas, waktu Mas Inten pertama kali kena tuh ceritanya gimana Mas? Jadi sebelum saya kena kan otomatis saya ada planning nih mau ke set ya, namanya kita bekerja ya. Di masa pandemi gini kan semua persyaratan harus dipenuhi. Betul, Nah, salah satunya kan di swab seluruh karyawan yang mau ke lapangan. Oke, Dimana pada saat hari Sabtu 12 September saya ikut tes swab. Tes swab di Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Jaya. Oke. Setelah itu kemudian hasilnya itu hari Senin atau Selasa lah. Di Selasa bulan setelah dapat hasilnya saya terkonfirmasi positif. Walaupun Mas Inten sehat ya, rasanya Sehat. nggak ada Ya, gejala apa-apa ya. Ya. Berarti bisa disebut kemarin itu OTG, orang Ya, tanpa gejala gitu ya. Dari bahasa medisnya OTG. OTG. Karena saya nggak merasa apa yang masuk dalam ciri-ciri atau gejala yang namanya COVID-19 itu. Nah, Mas Inten pertama kali itu siapa yang Mas Inten telepon? Ya karena kebetulan saya ini di komplek yang dimana sebelumnya sudah ada satgas dari RT, tapi saya tetap telepon ke Pak RT-nya. Pak Intan, ada apa nih Pak Intan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak RT. Ya, gimana Pak Intan? Ini Pak RT, saya mau ngasih kabar agak gak enak nih. Hasil swabnya positif Pak RT. Yang betul nih. Iya, tapi saya ya gak ada gejala gitu lah. Ya istilah orang awamnya ya OTG gitu Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ya dites tahu-tahu hasilnya begitu ya, namanya hasil swab ya kita terima padanya Pak RT. Iya. Sabar Pak Intan ya, yang sabar. Ya, pertama Pak Intan intinya jangan kemana-mana dulu, di rumah aja dulu. Iya, ya saya mulai hari ini di rumah Pak RT. Ya karantina aja lah sendiri. Ya insya Allah saya coba hubungin teman-teman tim Satgas dan tokoh-tokoh masyarakat. Oh gitu, ya. Ya saya tunggu informasinya. Ya silakan aja dirapatkan sama tim Satgas dan jajaran RT setempat gitu Pak. Ya nanti pagi saya akan rapatkan dulu dengan warga apa tindak lanjut kita
Nanti insya Allah pagi ini saya telepon semua untuk kumpul rapat di masjid. Ini tindak lanjut nih Pak. Sing sabar Pak. Ya, ya. Oke Pak RT ya. Iya Pak Intan. Yaitu informasi dari saya. Penting kan saya sudah lapor gitu kan, supaya dari pihak RT itu mengetahui. Baik Pak Intan, baik Pak Intan. Oke ya Pak RT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dimana kan Pak RT nanti akan berkomunikasi ke warga setempat, satgas dan puskesmas sampai kecamatan. Harapannya supaya langsung terkonfirmasi dan komunikasi ke pihak yang terkait. Oke. Dan di situ saya harap juga tidak panik. Ya kebetulan ya karena saya sendiri statusnya OTG, jadi kena di mana ya saya kurang paham juga kan gitu kan. Padahal saya sendiri orangnya juga sudah memenuhi protokol COVID lah. Nah terus Mas, selama berapa ya, kurang lebih 3 minggu apa 2 minggu Mas? Kurang lebih 3 minggu. Wah 3 minggu ya lumayan. Nah, 3 selama 3 minggu itu dari pengurus RT atau satgas itu kayak misalnya kan Mas Intan perlu makan dan lain sebagainya, itu ada koordinasi seperti apa tuh Mas? Ya ini. Jadi begitu saya terkonfirmasi begini, saya berinisiatif menelpon Bu Mira. Di mana Bu Mira ini kan hobi masak gitu kan. Oke. Ya saya minta tolong Bu Mira untuk catering lah ya kan. Antarkan. Di mana ternyata Bu Mira sudah masakin saya, sudah masak, kasihan nganternya kan karena 3 kali sehari. Jadi dibantu Pak Yasin, saudara kita Bagas juga ngantri, dan tetangga-tetangga yang lain yang ngasih istilahnya bantu makanan gitu lah. Buat vitamin juga gitu juga ada. Betul. Itu jadinya nanti kemarin tuh jadinya satu pintu kali ya Pak. Kayak misalnya pintu. Pak Yasin kalau nggak salah setahu saya adalah bagian dari Satgas RT untuk menangani masalah COVID juga di sini gitu kan. Betul. Dalam warga ini sepertinya sudah dibentuk dan langsung koordinasi. Kebetulan yang langsung telepon saya itu Pak Jamil. Oke. Jadi di mana Pak Jamil itu udah menginformasi ke saya bahwasanya jika perlu apapun itu lewat saya. Nanti akan berkoordinasi sama Satgas. Oke, waduh berarti udah cukup sempurna ya. Kita dalam menangani wabah yang masuk ke dalam klaster kita ini. Nah, itu pun Satgasnya pun setahu saya kemarin saya sempat dapat info harus sesuai SOP, pakai baju APD dan sebagainya itu ya Mas ya. Nah, kalau dari Satgas sendiri, jika saya ada di dalam, dia ngantar makanan nggak perlu APD. Kecuali dalam hal ini ngangkut sampah. Karena sampah sendiri kan kita pisahkan. Pakai APD Mas kalau ngambil sampah? Ya pakai APD. Itu Pak Yasin juga atau ada tim Satgas yang lain? Pak Yasin aja yang ngambil sampah Pak Yasin. Iya. Wah, luar biasa Pak Yasin. Nah Mas, satu lagi Mas, kalau 3 minggu itu kan waktu yang cukup lama di rumah aja Mas. Iya. Setelah komunikasi dengan tim Satgas atau tim Puskesmas, mungkin dokter-dokter yang mungkin komunikasi sama Mas Inten, mereka secara medis untuk Mas Inten beraktivitas untuk kesehatan tuh seperti apa Mas? Kurang lebih apa, suruh olahraga atau makanannya suruh ABCD ya Mas? Iya. Jadi selama sejak terkonfirmasi itu saya langsung koordinasi sama dokter Puskesmas. Itu dokter Anin sama dokter Putri. Terima kasih. Dimana berhari-hari beliau selalu mantau, baik pagi, siang, bahkan malam beliau selalu menanyakan gimana kondisinya. Luar biasa dokter Anin. Dalam hal ini selama 2 minggu 14 hari. Kenapa yang 3 minggu tadi? Sebetulnya 2 minggu itu saya udah nunggu, cuma saya tetap karantina aja mandiri. Supaya lebih maksimal. Jadi kalau menurut ya aturan Permen revisi 5 dari Dinas Kesehatan, itu
dinyatakan sembuh 14 hari plus 3 hari. Oke. Itu dalam tempo COVID ini itu masa inkubasinya itu 7 sampai 14 hari. 14 hari. Iya. Betul ya. Jika orang yang terkonfirmasi selama 7 hari tadi tidak bergejala, tidak ada, bahkan yang paling puncaknya itu di 9 sampai 11. Oke. Jika 9 hari 11 hari itu tidak ada gejala, kesananya insya Allah sudah terlewati, karena 11 hari ke depan virus itu udah lemah. Jadi semakin imun kita ini kuat, dalam arti ya tadi kita berjemur, berolahraga dan lain-lain. Oh, Mas Intan berjemur berarti? Nah ya itu nggak berjemur. Berarti berjemur di depan rumah, Mas? Nah ini ada cerita yang gimana, asik gimana? ini Pak. Ada yang ketakutan nggak, Mas? Iya. Ya, saya pernah dengar tuh, Mas. Sampai akhirnya Mas Intan agak sulit untuk berjemur. Gitu, ya kan? betul Pak. Akhirnya Jadi gimana tuh Mas Intan tuh? dalam 1 hari, 2 hari itu dikomplain. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ada warga. Nah, khawatir. Warga ini itu mengadu gitu kan. Khawatir. Khawatir lah gitu kan. Wah, khawatir kalau itu nanti tertiup angin bisa karena. Nah, ini yang perlu kita edukasi. Betul. Nah, itu yang perlu kita edukasi. Karena apa? COVID ini bukannya menyebar dalam itu gitu. Tapi akhirnya gimana? Mas Intan kan saya sempat dapat info nggak bisa berjemur. Mas Intan terus akhirnya untuk bisa dapat matahari gimana tuh? Iya, saya itu ya berinisiatif aja ya, kita namanya orang lapangan, masa nggak boleh kena di depan ya, kita bisa ke atas ya kan. Akhirnya saya lah naik ke genteng. Wah, Kita ngintip Pak Dari. Oh iya. Nah begitu Seperti di kena atas matahari. genteng, wah ternyata itu udara lebih seger gitu kan. Benar. Tanpa ada yang dikhawatirkan gitu kan, bisa puas gitu kan. Nah, yang terakhir nih Mas, alhamdulillah setelah 3 minggu kan Mas Intan dinyatakan sehat dan bisa kembali beraktivitas secara normal. Tindakan apa Mas untuk bisa mensosialisasi terutama dari Pak RT dan warga atau Satgas gitu ya, supaya Mas Intan ini bisa diinfokan bahwa sudah bisa beraktivitas dan sudah negatif? Itu ada komunikasi apa yang dilakukan sama Satgas Mas, biar kita semua juga paham gitu kan? Iya, jadi begitu tadi saya sudah konsul ke dokter yang 14 hari, dinyatakan udah clear, kemudian saya di rapid negatif. Saya informasikan karena dari dokter sudah menginformasi bahwasanya saya sudah sembuh. Saya informasi ke pihak Satgas, ke Pak RT yang terkait. Iya, karena saya juga dapat komunikasi dari Satgas dan Pak RT, informasi untuk warga kan bahwa Mas Intan juga sehat dan segala macam. Ya, Buat alhamdulillah dari situ Pak RT akhirnya mengeluarkan announcement di WA grup besar bahwasanya atas nama Mas Intan dan bla 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 sudah sehat dan silakan dibantu untuk sosialisasi begitu. Jadi dengan adanya announcement tadi ke warga ya diharapkan seluruh warga bisa memahami. Alhamdulillah, betul Mas Intan. Semoga sehat terus, kembali beraktivitas ya Mas ya. Iya. Dan warga juga tidak khawatir kembali. Mas Intan, ini dari tadi kan saya terus yang nanya. Ada pertanyaan nggak yang Mas Intan tanya ke saya? Mungkin saya mewakili warga nih misalnya. Nah, yang saya tanyakan setelah saya dinyatakan positif itu bagaimana kira-kira teman-teman, nah mungkin Pak Dar di sini yang mewakilin itu responnya bagaimana? Apakah malamnya itu bisa tidur sama istri atau tidur bobok sendiri nih? Nah, Wah, ini saya langsung bobok di depan Mas, nggak boleh nyampur sama istri kecuali saya sudah swab dan alhamdulillah negatif. Terakhir Mas Intan ada pesan-pesan nggak buat kita nih warga setelah Mas Intan ngalamin perjalanan hidup yang luar biasa ini kan, di karantina 3 minggu dan kena positif COVID kemarin gitu. Nah,
ini jadi dengan kejadian saya terkonfirmasi positif ini ya bisa buat jadi lesson learn bagi warga Blok G ini untuk mengatasi bahkan mencegah. Jadi harapannya ya cukup sampai saya aja gitu. Karena apa? Karena COVID ini yang diserang itu mental, Pak. Betul. Kenapa saya bilang mental? Semuanya penyakit ini lebih bahaya itu di COVID. Karena begitu mental diserang, down. Karena apa? Begitu orang tahu saya positif, wah rasanya itu pengen ya gimana lah, bahasa gaulnya aja itu dikucilkan ya bahasanya. Kalau kita menyikapin dari apa yang sudah ada itu begitu, nggak boleh gini. Nah itu ini yang ya sangat sulit gitu untuk dihadapin dari warga komplek dari Madinah. Nah saya menariknya itu gini. Nah harapannya jika saya ini udah misalnya 3 minggu nanti jangan jadi acuan. Ya saya berharap sih tidak ada lagi. Ini kan jangan lesson learn aja lah. Jadi jangan acuan bahwasanya ini. Dan harapannya ini kebetulan saya yang kena ini sendiri. Saya nggak habis pikir kalau yang kena keluarga. Nah ini rasanya beban berat bagi keluarga yang kena. Kalau saya sendiri oke lah, saya tinggal ya kayak anak kos begini. Tapi kalau keluarga, istri, suami, anak 2 ya kan, begitu kena semuanya, temennya kamu jangan main ke tempatnya A, tempat B, dia lagi kena. Nah ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita sikapi, penangannya harus lebih intens lagi. Betul. Jangan dianggap seperti menanganin saya. Ini lebih kompleks lagi. Betul. Karena sifatnya itu udah keluarga. Benar Mas. Nah, ini yang jadi lesson. Harapannya sih saya sih janganlah ya kita gitu. Cuma kan namanya kita warga terus ada tim satgas jadi bahan evaluasi. Nah itu karena yang disebut mental. Mental. Kalau mental sudah down, imun kan, makanya kita itu istilahnya selama saya sakit itu cuma berolahraga, bernyanyi dan berdoa. Betul. Kita harus itu aja, berolahraga, bernyanyi ya, dan berdoa. Gak boleh down mental. Gak boleh down. Ya, benar. Karena apa yang diminum hanya vitamin. Iya. Begitu kita nanti down dan orang yang kena seandainya punya komorbid penyakit penyerta, nah ini yang jadi bahaya. Betul. Apa yang dinamakan tadi COVID itu akan terimbas ke yang arah yang lebih ya maaf kata sampai ke kritis lah. Betul. Dia punya darah tinggi, punya jantung, punya paru, asma dan lain-lain. Ya harapannya ya cukup sampai saya aja dalam hari ini. Terus ya saya juga berterima kasih kepada semua warga Blok G, khususnya ya Satgas dan jajarannya Pak RT itu aja. Selama saya terkonfirmasi, terima kasih support dan doanya untuk saya, dan harapannya ya mau menerima kembali di tenda bahagia dan ngopi bareng. Amin. Siap Mas Inten. Kita itu aja Pak. Pasti menyambutnya dengan bahagia karena Mas Inten bisa beraktivitas, kumpul dengan keluarga satu klaster ini kan, keluarga Paradise Hill ya kan. Jadi terima kasih Mas Inten untuk pengalamannya yang sangat berharga. Terima kasih sama-sama. Untuk teman-teman Bapak Ibu Om Tante, demikian bincang-bincang kita dengan sahabat saya Mas Inten yang sekarang sudah kembali beraktivitas, bisa negatif dan tidak ada kendala dengan warga di sekitar dan teman-teman di sekitar karena sudah kembali hidup dengan sehat. Demikian untuk bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat selalu, bahagia dan berkah untuk kita semua. Selamat siang, pagi, sore dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.